Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan belajar bentuk kerucut halaman 99 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke, kita akan belajar bentuk kerucut. Ayo mengamati, perhatikan gambar dan bacaan berikut ini. Ya, halaman 99 ini adalah bentuk kerucut ya, topi dari Pak Tani yang biasa dipakai di sawah. Pernahkah kamu melihat petani memakai topi? Topi petani terlihat seperti pada gambar 3.17. Topi petani sering disebut caping. Dua topi petani tersebut berbentuk kerucut. Coba tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri, kerjakan di buku tulismu ya. Caping ya, biasa dipakai ke sawah biar tidak terkena panasnya sinar matahari ya. Tahukah kalian, caping adalah sejenis topi berbentuk kerucut yang umumnya terbuat dari anyaman bambu. Caping ada juga yang terbuat dari daun pandan atau jenis rerumputan ya, jenis rumputan atau daun kelapa ya. Pada umumnya di desa Pak Ali ya terbuat dari bambu. Ayo menanya, contoh pertanyaan tentang bangun kerucut. Apakah yang dimaksud kerucut? Ya, kerucut adalah limas ya. Limas dengan alas lingkaran. Ya, bentuknya seperti tumpeng ya. Apa sajakah bagian-bagian pada bangun kerucut? Di bangun kerucut itu ada alas ya. Jadi ada selimut kerucut dan ada alasnya. Ya. Selimut kerucut ini nanti kalau dibukar jaring-jaringnya akan membentuk juring. Ya, di sini ada alas, di sini ada selimut kerucut. Nah, kerucut tidak punya rusuk, tetapi rusuknya ya ini keliling lingkaran ini. Ya, boleh juga yang disebut rusuk ya. Yang jelas punya jari-jari dia. Ya, rusuknya ya keliling lingkaran itu. Kalau di buku itu disebut rusuk. Pada pengamatan 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada gambar 3.17 merupakan benda berbentuk kerucut. Selain topi petani juga ada topi untuk acara ulang tahun. Topi ulang tahun juga berbentuk kerucut ya, tapi tanpa alas ya, sama dengan topi Pak Tani. Ini ada topi ulang tahun ya, kerucut ya, merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Ya, kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung mengelilingi lingkaran. Ya, ini di buku disebut sebagai rusuknya. Ya, sisi alas, sisi tegak atau selimut kerucut. Nah, rusuknya adalah keliling dari lingkaran alas. Ya, keliling lingkaran alas. Oke, jadi ini puncak, sisi tegak atau selimut ya, ini sisi alas. Tahukah kalian, berdasarkan pengertian titik sudut, kerucut tidak mempunyai titik sudut. Mengapa? Karena kerucut mempunyai titik puncak. Ya, ini disebut titik puncak, bukan titik sudut ya. Ya, sekali lagi penting ya. Kerucut tidak mempunyai titik sudut. Karena kerucut mempunyai titik puncak, lihat gambar 3.10, namun beberapa ahli berpendapat bahwa titik puncak kerucut merupakan titik sudutnya. Jadi ini artinya masih ada kontroversial. Ada ahli yang mengatakan titik puncak ini titik sudut, ada juga yang tidak. Ya, titik puncak ya titik puncak gitu aja. Jadi ini di antara ahli matematika pun ada pertentangan. Kita ngikut yang mana? Ngikut yang sesuai dengan buku aja ya. Ini titik puncak ya, dianggap tidak memiliki titik sudut. Oke. Kerucut mempunyai bagian-bagian seperti titik puncak, rusuk, dan sisi. Sisi terdiri atas sisi alas dan sisi tegak. Jadi sisinya ada dua, alas dan tegak. Sisi tegak ini disebut juga dengan selimut kerucut. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kerucut yaitu jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Ayo buat kerucut dengan jaring-jaring berikut ya. Jadi garis pelukis itu adalah ini. Panjang dari sini ini garis pelukis. Ya. Biasa kita menyimpulkan sebagai S. Ya, ini garis pelukis. Ya.
Oke. T ini adalah tingginya. Dan ini R adalah jari-jari. Oke. Sisi tegak ini jaring-jaring kerucut. Ya, ini adalah jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut ini terdiri atas juring lingkaran, sebenarnya bentuknya juring lingkaran. Juring lingkaran. Dengan garis pelukis ini sebagai garis pelukis ini adalah lingkaran besar yang terbentuk ini ya. Garis pelukis ini adalah jari-jari di lingkaran ini. Ya, dengan jari-jari adalah garis pelukis. Jari-jari sebagai garis pelukis, ya, pelukis. Oke, nah ini adalah jari-jari alas, ya, ini jari-jari alas. Oke, adakah perbedaan antara bagian-bagian kerucut dengan limas? Berikan penjelasanmu. Perbedaannya adalah kalau kerucut alasnya berbentuk lingkaran gitu aja, kalau limas segi sekian, ya. Lingkaran adalah segi tak hingga, ya. Jadi akhirnya tidak ada perbedaan kalau gitu ya. Jadi perbedaannya ya, adalah perbedaan terdapat pada alas, ya, terdapat pada alas, ya, pada 5 segi ke N, ya, alasnya berupa segi N, nah, sedangkan pada kerucut alasnya berupa lingkaran, ya. Kerucut alas berupa, ya, lingkaran. Kita lanjutkan. Ayo mencoba. Berapakah jumlah sisi pada kerucut? Jumlah sisinya ada 2, yaitu alas dan selimut. Apakah bentuk bangun pada alas kerucut? Lingkaran. Apakah kerucut mempunyai rusuk? Berikan penjelasanmu. Punya, ya, sesuai ditunjukkan di buku, ya, di sini punya. Sebagai rusuk adalah keliling lingkaran alas, ya, punya keliling lingkaran alas. Apakah yang kamu ketahui tentang garis pelukis? Apotema pada kerucut. Garis pelukis merupakan, ya, ini K, ya. Garis pelukis merupakan jari-jari juring pembentuk selimut kerucut. Sebutkan contoh 3 benda yang berbentuk kerucut. Ya, contohnya adalah tumpeng. Ini adalah nasi yang disusun kerucut gitu ya. Topi ulang tahun. Ya. Terus kemudian ujung pensil itu berbentuk kerucut ya, ujung pensil itu berbentuk kerucut. Terus topi ulang tahun sudah ya, caping. Apalagi yang berbentuk kerucut di sekitar kita. Duri pada umumnya berbentuk kerucut ya. Duri dari randu, ya, duri dari pohon randu itu berbentuk kerucut juga. Oke, perhatikan gambar dan bacaan berikut.
Ini adalah anak yang sedang main olahraga. Kamu mungkin sering bermain sepak bola. Benda yang diperlukan untuk bermain sepak bola adalah bola. Selain digunakan untuk bermain sepak bola, juga bermain basket, voli, dan kasti. Selain bola yang digunakan untuk bermain sepak bola, masih banyak benda lain yang berbentuk bola. Loh, ini sudah masuk bola ini. Ya. Kamu telah membaca uraian di atas, coba tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri, coba kerjakan di buku tulismu. Wah, ini tidak ada ininya ya, daftar pertanyaannya yang panjang gitu kerucut ya. Habis itu kita masuk bola ini kelihatannya. Oke, untuk bola akan kita pelajari di video berikutnya aja. Ya, saya ingin memfokuskan ini pada kerucut dulu. Jadi ini nanti akan saya bahas di video berikutnya. Ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.